Perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Halo Sanars, kembali lagi bersama kita di Kata Kamu Kata Kita. Bersama-sama kita temukan jawaban yang tepat untuk semua pertanyaan. Sekarang kita sudah berada di SMKN 1 Jakarta. Dan sekarang ini kita akan mewawancarai beberapa siswa yang ada di sini. Ikuti terus perjalanan kita yuk. Nah Sanars, sekarang kita sudah bersama dengan kakak. Halo, aku Mutia. Halo. Nah kakak pertama kali kenal media sosial tuh kapan sih? Terus platform apa yang bikin kakak penasaran waktu itu? Waktu itu aku ingat banget pertama kali aku kenal platform sosial media itu Instagram. Dan kenapa aku penasaran karena setelah aku lihat tuh teman-teman aku banyak yang pakai kan. Terus dari situ juga kita bisa upload foto, upload video, kita bisa lihat-lihat kegiatan banyak orang yang kita kenal, nggak cuman dari kehidupan sehari-hari tapi juga bisa berteman di sosial media lewat Instagram itu. Kalau dari kakak nih, platform media sosial apa yang sering digunakan oleh pelajar atau mahasiswa saat ini? Kalau menurutku dari aku pribadi, aku sebenarnya saat ini tuh suka banget TikTok karena di situ kita bisa banyak dapetin video edukasi kan. Tapi kayaknya sepertinya aku lihat tuh teman-temanku juga masih banyak yang pakai Instagram karena beda sama TikTok kan. TikTok ini hanya berbasis video kan, tapi sedangkan Instagram itu masih ada banyak bisa upload foto, jadi nggak cuma video aja, lebih fleksibel dan masih banyak juga kan informasi-informasi mengenai pendidikan ataupun lomba-lomba yang diupload melalui Instagram. Menurut kakak, media sosial tuh membantu belajar gak sih? Misalnya kayak nyari referensi tugas gitu. Menurutku iya banget, karena kadang kalau kita lagi buntu, kita bisa cari lewat sosial media. Tapi balik lagi, menurutku tergantung gimana kita menggunakan sosial media itu. Kalau positif, kita pasti bisa nyari referensi lewat sosial media itu. Pernah gak sih kakaknya nemuin minat baru gara-gara lihat konten di media sosial? Misalnya kakak jadi suka bikin konten, masak atau lainnya gitu. Ada beberapa kayak masak gitu. Setelah aku lihat, oh masak ternyata nggak sesusah itu. Terus banyak referensi dari resep-resep yang ternyata gampang tapi enak juga sehat gitu. Jadi aku beberapa kali sempat juga nyobain resep-resep dari Instagram atau TikTok. Seberapa besar media sosial mempengaruhi kakak? Kalau boleh tahu apa sih yang mempengaruhi kakak? Sebetulnya kalau di masa udah era globalisasi ini, kayak kita hampir semua dari kita, terutama seumuran aku mungkin ya, itu kan sering banget terpapar yang namanya sosial media. Jadi dibilang banyak mempengaruhi, pasti banyak mempengaruhinya. Cuman tetap balik lagi gimana ke diri sendiri untuk nyaringnya kan. Tapi kalau menurutku cukup banyak sih ke diriku sendiri. Apa saja sih yang hal baik yang kakak dapetin dari sosial media? Banyak banget sebetulnya, cuman yang bisa jadi salah satu contohnya mungkin kayak kalau aku butuh semangat, kayak cari semangat gitu, inspirasi, aku bisa lihat mungkin influencer yang menginspirasi gitu. Terus misalkan aku kayak kadang aku tuh kalau cari tips-tips untuk cari skincare atau make up, aku juga banyak banget nyari dari sosial media. Tapi jujur nih kak, pernah gak sih kakak terlalu over di sosial media sampai bikin kakak gak produktif? Nah gimana nih kakak ngatasinnya? Pasti pernah, aku rasa sih hampir semua dari kita pernah. Terus gimana cara aku nanggepinnya itu, aku berusaha ngurangin screen time itu dengan cara aku baca buku, terus juga mungkin lebih banyak ketemu teman ya, terus ya supaya nggak screen time terus-terusan gitu. Terakhir nih kak, apa harapan kakak ke depannya untuk media sosial semakin berkembang ke depannya? Aku sih harapannya semoga di sosial media itu bisa lebih banyak lagi konten kreator ataupun influencer yang membuat konten-konten tentang pendidikan. Jadi semua konten yang berkembang ataupun terupload di sosial media itu bisa lebih berbobot dan ada value-nya. Oke Sanars, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu dengan kakak. Halo semuanya, bisa panggil saya Arafa. Halo Arafa. Nah, kakaknya pertama kali kenal media sosial kapan sih? Terus platform apa yang sering kakak gunain?
Saya sih awal kenal media sosial itu waktu SMP, cuma belum tertarik gitu. Nah, saya tertariknya dan mulai pertama kali menggunakannya itu karena ada tugas dari sekolah. Dan untungnya sampai sekarang karena emang bermanfaat gitu, jadi saya masih pakai sampai sekarang gitu. Kalau dari kakak nih, platform apa yang media sosial apa yang sering kakak gunain bagi pelajar atau mahasiswa? Menurut saya sih, termasuk saya sendiri, saya paling sering menggunakan Instagram karena di situ biasanya selain dari video-video itu bisa juga seperti foto ataupun poster gitu. Jadi kalau misalnya ada perlombaan kita bisa lebih gampang tahu. Menurut kakak, media sosial tuh membantu gak sih buat belajar? Kayak nyari referensi buat belajar gitu? Oh, membantu lah. Karena saya juga kebanyakan belajarnya dari internet itu sendiri. Perkembangannya juga nggak terbatas gitu. Jadi kalau misalnya ada materi yang kurang paham dari sekolah, kita juga bisa cari dari internet gitu. Justru semakin kita cari juga akan semakin paham lagi begitu. Pernah gak kakak nemuin minat baru gara-gara media sosial? Jujur agak kurang sih kak. Saya lebih suka ngikutin sama nyari tahu aja sebenarnya. Palingan sih saya lebih suka bikin konten kecil-kecilan gitu. Seberapa besar media sosial mempengaruhi kakak? Berpengaruh banget. Nggak cuma ke saya, tapi juga ke lingkungan sekitar saya. Begitu juga mungkin ke semua orang begitu. Termasuk bagaimana cara saya melihat dunia, bagaimana kebiasaan saya gitu, yang pasti terpengaruh dengan tren-tren yang ada begitu. Apa saja sih hal baik media sosial menurut kakak? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau nyari satu informasi itu bisa cepet banget. Apalagi dengan perkembangan dunia industri 4.0 yang ada AI-nya sekarang gitu. Itu bisa cepet banget. Dan juga belakang ini emang saya sering pakai AI sih. Itu kita nyari informasinya udah cepet, tambah cepet lagi. Juga bisa lebih akurat gitu. Tapi jujur nih, pernah nggak kakak merasa over main media sosial? Lumayan sering. Kebiasaannya kadang suka lupa waktu akhirnya telat tidur gitu. Terus kadang kita juga suka malas-malesan cuma megang HP doang gitu kan. Kesehatan kita tuh bisa berkurang tanpa kita sadari dan lama-lama numpuk di diri kita masing-masing gitu. Terakhir nih kak, apa harapan kakak ke depannya untuk media sosial biar makin bermanfaat untuk orang lain? Harapan saya sih ya, kalau soal fitur sebenarnya sudah oke. Yang jadi permasalahan untuk selama ini sebenarnya tren-tren yang berpengaruh di masyarakat. Jadi di media sosial itu ada tren apa, orang-orang pasti ngikutin. Jadi saya berharap entah ada orang, content creator segala macam, semoga nanti bisa membuat tren-tren yang bermanfaat begitu. Yang nanti akan diikuti oleh orang-orang juga yang melihat media sosial tersebut. Harapan saya sih begitu. Oke Sanars, itu aja obrolan seru kita hari ini. Jangan lupa tonton terus Kata Kamu Kata Kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye Sanars. Bye bye Sanars.